Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravandra, NIM 74. Saya akan mempresentasikan tentang analisis gelombang bunyi dan aplikasinya dalam teknik mesin. Yang pertama, latar belakang. Gelombang bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang bunyi memiliki banyak peran penting, tidak hanya dalam komunikasi manusia, tetapi juga dalam berbagai aplikasi teknologi. Dalam dunia teknik mesin, pemahaman terhadap gelombang bunyi sangat dibutuhkan, terutama dalam perancangan sistem yang berkaitan dengan akustik, kontrol kebisingan, dan inspeksi material menggunakan metode non-destruktif. Perkembangan teknologi dalam bidang teknik mesin mendorong perlunya efisiensi dan kenyamanan yang lebih tinggi dalam perancangan mesin dan peralatan. Misalnya, sistem knalpot kendaraan dirancang tidak hanya untuk membuang gas buang, tetapi juga untuk meredam suara mesin agar tidak menimbulkan polusi suara. Di sisi lain, teknologi ultrasonik digunakan dalam proses pengujian material non-destructive testing untuk mendeteksi cacat tanpa merusak komponen. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori gelombang bunyi dan aplikasinya menjadi hal yang penting bagi mahasiswa teknik mesin agar mampu menerapkannya dalam perancangan maupun analisis sistem teknik secara efisien dan inovatif. 1.2 Perumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan gelombang bunyi dan bagaimana karakteristiknya? 2. Apa saja fenomena fisika yang terkait dengan gelombang bunyi? 3. Bagaimana penerapan gelombang bunyi dalam bidang teknik mesin? Tujuan penulisan: menjelaskan konsep dasar dan karakteristik gelombang bunyi, mengkaji fenomena-fenomena penting dalam gelombang bunyi seperti resonansi dan efek Doppler. Landasan teori: pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium suara seperti udara, air, atau padatan. Gelombang ini terjadi akibat getaran partikel-partikel dalam medium dan merambat dalam bentuk kompresi dan regangan. Karena bersifat mekanik, gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Dalam konteks fisika, bunyi dapat didefinisikan sebagai getaran mekanis yang mampu merambat dan dapat dideteksi oleh alat atau indera pendengaran manusia. Tentang frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Jenis-jenis gelombang bunyi. 1. Gelombang longitudinal. Pada gelombang ini, arah getaran partikel medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang bunyi di udara merupakan contoh gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Meskipun bukan jenis utama gelombang bunyi di udara, gelombang transversal dapat terjadi pada medium padat, di mana partikel bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Infrasonik dan ultrasonik. Infrasonik, frekuensi di bawah 20 tidak terdengar manusia. Ultrasonik, frekuensi di atas 20.000 Hz. Biasa digunakan dalam aplikasi industri dan medis. Parameter gelombang bunyi. Beberapa parameter utama yang menentukan karakteristik gelombang bunyi antara lain: 1. Amplitude A, menentukan kekuatan bunyi atau volume suara. Semakin besar amplitude, semakin kuat bunyinya. Jenis-jenis gelombang bunyi: 1. Gelombang longitudinal. 2. Gelombang transversal. 3. Infrasonik dan ultrasonik. Parameter gelombang bunyi. Beberapa parameter utama yang menentukan karakteristik gelombang bunyi antara lain: 1. Amplitude. 2. Frekuensi. 3. Panjang gelombang. 4.
kecepatan rambat, 5 intensitas. Fenomena gelombang bunyi: 1 pemantulan atau refleksi, 2 interferensi, 3 resonansi, 4 efek Doppler. Pengukuran bunyi: tingkat tekanan suara diukur dalam satuan desibel. Alat pengukur sound level meter. Bab 3. Aplikasi gelombang bunyi dalam teknik mesin. Gelombang bunyi memiliki berbagai aplikasi penting dalam bidang teknik mesin. Pemanfaatannya tidak hanya berkaitan dengan aspek kenyamanan seperti pengurangan kebisingan, tetapi juga menyangkut efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam proses inspeksi maupun sistem otomatisasi. Sistem peredam suara, silencer atau muffler. Salah satu aplikasi paling umum dari gelombang bunyi dalam teknik mesin adalah pada sistem peredam suara kendaraan atau yang bisa disebut muffler. Gelombang bunyi yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam ruang mesin menghasilkan suara dengan intensitas tinggi. Muffler dirancang untuk mengurangi intensitas bunyi ini dengan memanfaatkan interferensi destruktif dan absorpsi suara. Teknologi ultrasonik untuk pengukuran dan sensor. Gelombang ultrasonik digunakan secara luas dalam sistem otomatisasi dan kontrol. Contoh penggunaannya termasuk sensor jarak berbasis ultrasonik yang digunakan pada robot dan kendaraan untuk deteksi objek atau penghindaran tabrakan. Pengukuran ketebalan material menggunakan pantulan gelombang ultrasonik. Flow meter ultrasonik yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa. Non-destructive testing. Dalam industri teknik mesin, terutama dalam produksi dan perawatan komponen mekanik, gelombang bunyi digunakan dalam metode pengujian tak merusak non-destructive testing. Salah satu metode NDT paling umum adalah ultrasonic testing. Keuntungan penggunaan NDT dengan gelombang bunyi tidak merusak komponen, akurat untuk mendeteksi cacat internal, efisien dan hemat biaya. Pembahasan dari hasil kajian teori dapat dipahami bahwa gelombang bunyi merupakan fenomena fisika penting yang tak banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik mesin. Gelombang ini merambat melalui medium dengan berbagai karakteristik seperti frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, dan kecepatan rambat. Pemahaman tentang sifat-sifat ini sangat penting dalam pengendalian dan pemanfaatan bunyi dalam berbagai sistem. Pada pengujian non-destructive testing, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi cacat internal pada bahan atau komponen mesin tanpa merusaknya. Ini sangat bermanfaat dalam industri karena dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja tanpa menambah biaya pengganti komponen. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang memiliki sifat dan fenomena penting seperti pemantulan, interferensi, resonansi, dan efek Doppler. Dalam teknik mesin, gelombang bunyi diaplikasikan pada sistem peredam suara, sensor ultrasonik, pengujian non-destruktif, dan perancangan akustik ruang. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip gelombang bunyi memungkinkan mahasiswa teknik mesin untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien, nyaman, dan aman, serta berkontribusi pada inovasi di bidang teknologi mesin. Daftar pustaka.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahputra Ramadan, NIM 240305076. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek fisika, analisis gelombang bunyi dan aplikasinya dalam teknik mesin yang berjudul Studi Getaran dan Bunyi pada Mesin Rotasi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia teknik mesin, masalah getaran dan bunyi merupakan hal yang sering terjadi, terutama pada sistem mesin rotasi seperti motor listrik, pompa air, dan kipas industri. Getaran dan bunyi yang tidak normal menjadi salah satu indikator awal dari adanya kerusakan mekanis seperti ketidakseimbangan kausan, bantalan, atau poros pekok. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis getaran dan bunyi guna mendeteksi permasalahan lebih awal dan mencegah kausan lebih parah. Fenomena getaran dan bunyi telah menjadi fokus penelitian karena dampaknya yang signifikan terhadap performa dan usia mesin. Dalam lingkungan industri, mesin yang mengalami getaran berlebih dapat menyebabkan kausan lebih cepat dan seringkali membutuhkan perawatan dan penggantian komponen yang mahal. Selain itu, bunyi berlebihan juga dapat menjadi sumber kebisingan lingkungan yang mengganggu kenyamanan kerja dan bahkan menyebabkan gangguan kesehatan bagi pekerja. Dengan berkembangnya teknologi, kini telah dikembangkan sensor getaran dan alat analisis frekuensi yang memungkinkan para teknisi untuk melakukan pemantauan kondisi secara real time. Namun pemahaman dasar tentang adanya getaran dan bunyi muncul, serta bagaimana cara menganalisis tetap menjadi pengetahuan dasar yang penting. Rumusan masalah. Apa penyebab umumnya getaran dan bunyi pada mesin rotasi? Bagaimana cara menganalisis dan mengukur getaran serta bunyi mesin? Bagaimana cara menyelesaikan masalah getaran berdasarkan hasil analisis? Lalu, apa dampak dari getaran berlebih terhadap performa mesin dan keselamatan kerja? Tujuan menjelaskan penyebab umum getaran dan bunyi pada mesin rotasi. 2. Menganalisis getaran dan bunyi menggunakan metode sederhana namun modern. 3. Menyusun solusi perawatan atau perbaikan berdasarkan hasil analisis. 4. Memberikan rekomendasi pemeliharaan untuk mengurangi kausan akibat getaran. Manfaat. Makalah ini memberikan wawasan terhadap teknisi dan mahasiswa teknik mesin untuk memahami pentingnya diagnosis dini melalui getaran dan suara. Namun, menunjang pemeliharaan mesin yang lebih efisien. Selain itu, makalah ini dapat diharapkan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan metode monitoring kondisi mesin berbasis getaran dan akustik. Bab 2. Landasan teori. Pengertian getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda terhadap titik keseimbangan dalam dunia keseimbangan. Dalam dunia teknik, getaran dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu getaran linear dan getaran rotasional. Getaran pada mesin rotasi dapat timbulnya akibat adanya gaya sentrifugal dari poros yang tidak seimbang atau karena resonansi dari struktur mesin. Pengertian bunyi dan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan. Bunyi yang timbul akibat getaran mekanis mesin sering digunakan sebagai sinyal akustik untuk mendeteksi kerusakan dalam teknik akustik. Spektrum frekuensi bunyi dianalisis untuk mengetahui sumber jenis gangguan. Jenis getaran, yaitu ada beberapa jenis getaran, yaitu getaran bebas, getaran paksa, getaran redam, getaran harmonik. Penyebab umum getaran dan bunyi berlebih pada mesin bisa oleh karena itu ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, kerusakan bantalan atau aus, longgarnya komponen seperti mur, baut, dan dudukan motor.
resonansi antara frekuensi alami komponen dan frekuensi kerja. Dampak getaran berlebih dapat menyebabkan kerusakan komponen mekanik, kebisingan berlebih yang menurunkan kenyamanan, potensi kerusakan struktur seperti retakan atau patahan, konsumsi energi yang meningkat atau berlebih, lalu umur pakai mesin menjadi menurun. Frekuensi getaran dapat dihitung di mana F yaitu frekuensi Hertz, K atau kekakuan sistem, M yaitu massa. RMS getaran digunakan untuk mengukur besar rata-rata energi getaran dari jumlah data amplitudo. RMS memberikan informasi tentang beberapa besar energi rata-rata dari getaran yang menjadi salah satu waktu tertentu. Perangkat ukur, yaitu ada beberapa perangkat alat ukur, yaitu satu akselerometer, mikrofon akustik, analisis FFT, aplikasi smartphone. Bab 3 pembahasan data pengukuran. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran getaran pada mesin pompa air yang mengalami getaran dan bunyi berlebihan dan diperoleh data sebagai berikut. Perhitungan frekuensi getaran alami. Frekuensi alami atau F adalah frekuensi di mana sistem akan bergetar jika diberikan gangguan dan dibiarkan bergetar bebas tanpa gaya luar. Frekuensi alami dapat dihitung dengan rumus. Berikut adalah rumusnya dan substitusi nilainya. Dan dapat disimpulkan, jadi frekuensi getaran mesin pompa air adalah sekitar 3,18 Hz. Perhitungan RMS getaran. Rumus RMS getaran atau Rho-Mann Square dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata energi getaran dari beberapa pengukuran amplitudo. Dan berikut adalah rumus RMS dan substitusi nilainya. Dan disimpulkan bahwa nilai RMS sebesar 0,121 mm menunjukkan getaran masih dalam batas aman untuk pompa mesin air yang biasanya batas amannya kurang lebih 0,3 mm. Analisis hasil. Frekuensi alami 3,18 Hz menandakan karakteristik getaran sistem mesin pompa air yang menunjukkan harus diperhatikan agar tidak terjadi resonansi dengan frekuensi operasi. Resonansi dapat menyebabkan getaran yang sangat besar dan berpotensi merusak mesin. Nilai RMS getaran sebesar 0,121 mm menunjukkan bahwa tingkat getaran mesin masih relatif aman dan belum menandakan kerusakan serius. Namun getaran yang dirasakan dan suara berlebih dapat disebabkan oleh faktor lain seperti ketidakseimbangan poros atau komponen yang longgar. Solusi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil dan analisis berikut adalah langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi getaran atau bunyi. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dan pengencangan semua baut. Yang kedua, melakukan balancing poros agar gaya sentrifugal akibat ketidakseimbangan berkurang. Yang ketiga, melakukan pelumasan ulang untuk mengurangi gesekan dan keausan. Yang keempat, melakukan monitoring secara rutin, mengukur sensor getaran dan analisis suara untuk mendeteksi kerusakan dini. Kesimpulan sementara, analisis getaran dan bunyi pada mesin pompa air diberikan gambaran bahwa kondisi mesin masih dalam batas toleransi normal dan diperlukan tindakan preventif agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran dan perhitungan getaran serta bunyi pada mesin rotasi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Frekuensi alami mesin sebesar 3,18 Hz menunjukkan pentingnya perhitungan terhadap fenomena resonansi. Karena resonansi dapat memperbesar amplitudo getaran secara drastis dan membahayakan struktur mesin. 2. Nilai RMS sebesar 0,121 mm menunjukkan bahwa getaran masih dalam batas aman, namun pengamatan terus-menerus tetap dibutuhkan untuk mencegah kerusakan mendadak. 3. Getaran dan bunyi tidak normal
seringkali menjadi indikator awal adanya ketidakseimbangan pelumasan yang buruk atau keausan pada komponen mesin. 4. Penerapan prinsip analisis gelombang bunyi dan getaran dalam teknik mesin terbukti efektif dapat membantu kondisi operasional mesin dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Saran: pemeliharaan berkala. Yang kedua, gunakan sensor getaran dan analisis spektrum frekuensi digital untuk mendeteksi gangguan dini. 3. Berikan pelatihan teknis kepada operator mesin terhadap pentingnya mengenali bunyi abnormal sebagai tanda awal masalah teknis. 4. Lakukan penyetimbangan ulang atau rebalancing pada poros atau rotor secara periodik untuk mencegah ketidakseimbangan mekanik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azhar Wahidin, NIM 24030500072. Saya di sini akan mempresentasikan laporan proyek fisika analisis gelombang bunyi dan aplikasinya dalam teknik mesin yang berjudul fokus pada gema dan gaung. Program studi teknik mesin. Ya, yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Gelombang bunyi adalah bentuk getaran mekanik yang merambat melalui suatu medium elastis seperti udara, air, atau benda padat. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa karena perambatannya memerlukan medium. Dalam konteks fisika gelombang, bunyi dikategorikan sebagai gelombang longitudinal karena arah osilasi partikelnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Infraksi antara gelombang bunyi dan permukaan medium menghasilkan berbagai fenomena, salah satunya adalah pemantulan atau refleksi bunyi. Fenomena refleksi bunyi sangat penting dalam memahami akustika ruang dan sistem pendengaran baik secara alami maupun buatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mendengar gema saat berteriak di pegunungan atau mengalami gaung saat berbicara di dalam ruangan besar yang kosong. Meskipun serupa, gema atau echo dan gaung atau reverberation merupakan dua fenomena yang berbeda secara fisik dan fisiologis. Pemahaman terhadap prinsip refleksi bunyi tidak hanya penting untuk tujuan akademik, namun juga dalam penerapan teknologi seperti sonar, radar akustik, desain akustik, ruangan, dan bahkan dalam sistem kecerdasan buatan yang mengenali suara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sifat-sifat gelombang bunyi dan fenomena pantulannya dalam bentuk gema dan gaung. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mekanisme fisika dari pemantulan gelombang bunyi? 2. Apa saja syarat dan karakteristik terjadinya gema dan gaung? 3. Bagaimana perbedaan antara gema dan gaung ditinjau dari aspek kuantitatif dan fisiologis? 4. Apa pengaruh lingkungan fisik terhadap proses refleksi bunyi? 5. Bagaimana aplikasi praktis dan fenomena pemantulan bunyi dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Tujuan penulisan: menganalisis mekanisme dasar pemantulan gelombang bunyi berdasarkan hukum fisika, mengidentifikasi perbedaan gema dan gaung dari sudut pandang teoritis dan eksperimental, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi refleksi bunyi, menjelaskan penerapan refleksi bunyi dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Metodologi penulisan: makalah ini disusun berdasarkan kajian pustaka dari berbagai referensi seperti buku teks fisika dasar, jurnal ilmiah internasional, dan sumber daring terpercaya. Penulisan dilakukan secara sistematis dan kritis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan prinsip-prinsip fisika gelombang. Landasan teori gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal
longitudinal yang ditransmisikan melalui partikel-partikel medium dalam medium udara. Kecepatan bunyi dan pada suhu 20 derajat Celcius adalah sekitar 343 ms. Gelombang bunyi ditentukan oleh beberapa parameter fisik. 1. Frekuensi, jumlah getaran per detik. 2. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak tekanan berurutan. 3. Kecepatan rambat. 4. Amplitudo, tingkat tekanan suara yang memengaruhi intensitas. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan gelombang menyatakan bahwa sudut sama dengan sudut pantul. 2. Gelombang bunyi akan dipantulkan secara maksimal oleh permukaan keras dan halus. 3. Permukaan lunak atau berpori cenderung menyerap energi bunyi dan mengurangi pantulan. Koefisiensi refleksi akustik. Secara kuantitatif, refleksi dapat dinyatakan melalui koefisiensi refleksi, yang merupakan perbandingan antara intensitas bunyi pantul terhadap intensitas bunyi datang. Koefisien ini bergantung pada impedansi akustik medium. Pembahasan pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan dan dikembalikan sebagian atau seluruhnya ke medium asal. Proses ini bergantung pada kondisi fisik medium dan geometri permukaan pantul. Jika jarak antar sumber bunyi dan permukaan cukup besar, pantulan akan terdengar sebagai bunyi terpisah. Gema atau eco. Gema terjadi ketika bunyi pantul terdengar terpisah dari bunyi aslinya. Berdasarkan persepsi manusia, waktu minimum agar gema dapat didengar terpisah adalah 0,1 detik. Mengingat kecepatan bunyi di udara adalah 343 ms, maka jarak minimum sumber ke permukaan pantul sekitar 17 meter. Ciri-ciri gema terjadi setelah jeda waktu 0,1 per second. 2. Terdengar jelas sebagai bunyi baru. 3. Dapat terjadi di ruang terbuka, gunung, atau lembah. Gaung atau reverberasi. Gaung adalah fenomena bunyi pantul yang tiba hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga tidak terdengar sebagai bunyi terpisah. Durasi total bunyi diperpanjang akibat akumulasi pantulan. Parameter penting dalam gaung. 1. Waktu reverberasi. Waktu yang dibutuhkan agar intensitas bunyi turun 60 desibel setelah sumber dihentikan. LT60 ideal dalam auditorium adalah 1-2 detik tergantung penggunaan ruang. Ciri-ciri gaung. Bunyi terdengar menyatu dan lebih panjang terjadi di ruang tertutup, tidak terdengar sebagai bunyi baru namun mempengaruhi kejelasan. Perbedaan gema dan gaung. Tabel. Aspek gema, eco, waktu tunda, persepsi bunyi, lokasi umum. Gaung 0,1 detik, lebih kecil 0,1 detik, terpisah, menyatu, luar ruangan, dalam ruangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jarak sumber ke permukaan: semakin jauh semakin besar peluang terjadi gema. Jenis permukaan keras, refleksi tinggi, lunak. Absorpsi. Volume ruang. Ruangan besar cenderung menghasilkan gaung. Suhu dan kelembapan mempengaruhi kecepatan dan absorpsi suara. Penerapan dan dampak. Aplikasi positif refleksi bunyi. Sonar digunakan dalam kapal selam untuk mendeteksi objek bawah laut berdasarkan gema. Navigasi biologis. Kelelawar dan lumba-lumba menggunakan echolocation. Desain akustik. Ruangan seperti studio dan aula dirancang untuk mengendalikan pantulan. Ultrasonografi medis menggunakan pantulan gelombang ultrasonik untuk membentuk citra organ. Dampak negatif. Gema tak terkendali menyebabkan kebingungan dalam komunikasi. Gaung berlebihan menurunkan kejelasan pidato dalam ruangan. Distorsi akustik menyebabkan miskomunikasi dalam ruang besar. Solusi mitigasi. Material penyerap suara karpet
Gordon dan panel akustik. Diffuser menyebarkan bunyi agar tidak memfokuskan pantulan. Desain geometris, ruangan tidak boleh berbentuk paralel sempurna agar pantulan tidak berulang. Kesimpulan, pemantulan bunyi adalah fenomena fisika penting yang menjelaskan kembalinya gelombang ke medium setelah mengenai penghalang. Gema terjadi jika pantulan mencapai telinga dengan jeda waktu yang signifikan, sedangkan gaung terjadi karena banyak pantulan cepat yang menyatu. 3. Perbedaan gema dan gaung dapat dijelaskan secara kuantitatif melalui pengukuran waktu tunda dan RT60. 4 faktor seperti geometri ruangan, jenis bahan pantul, dan suhu lingkungan mempengaruhi refleksi bunyi. 5. Refleksi bunyi memiliki manfaat luas, namun juga menimbulkan tantangan yang memerlukan solusi teknis dalam bidang akustik. Berikut daftar pustaka. 1. Holiday. Assalamualaikum, saya Mansarul Qorofi, NIM 2403050075. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek saya dengan tema analisis gelombang bunyi dan aplikasinya dalam teknik mesin. Studi kasus reduksi kebisingan dan getaran. Bab 1, pendahuluan. Kebisingan dan getaran merupakan tantangan penting dalam industri teknik mesin karena dapat berdampak buruk terhadap performa mesin, kenyamanan operator, dan keselamatan lingkungan kerja. Makalah ini menyajikan studi kasus tentang penerapan prinsip fisika gelombang bunyi untuk mereduksi kebisingan dengan menggunakan bahan peredam sederhana yaitu busa spons. Pendahuluan dalam bidang teknik mesin, getaran dan kebisingan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sistem mekanis, terutama pada komponen yang bergerak seperti motor, gear, dan kompresor. Kebisingan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna, tetapi juga dapat menjadi indikator awal kerusakan sistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis gelombang bunyi agar dapat mengembangkan solusi teknis yang sesuai. Kebisingan berasal dari getaran struktur yang merambat sebagai gelombang akustik. Pengendalian bunyi dapat dilakukan secara aktif atau pasif. Pendekatan pasif yang umum adalah penggunaan bahan peredam suara. Penelitian ini difokuskan pada studi peredam suara menggunakan bahan sederhana dengan pendekatan eksperimen dan analisis spektral. Rumusan masalah: bagaimana karakteristik gelombang bunyi pada sistem mekanis dapat dianalisis. Bagaimana efektivitas bahan peredam sederhana terhadap pengurangan kebisingan dan getaran. Tujuan: menganalisis karakteristik gelombang bunyi dari sumber mekanik, menganalisis efektivitas bahan peredam terhadap penggunaan intensitas bunyi. Bab 2, landasan teori. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, padatan, atau cairan. Karakteristik utama gelombang bunyi meliputi frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan kecepatan rambat. Intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel yang mengukur kekuatan atau tekanan suara. Dalam sistem mekanik, getaran adalah sumber utama dari bunyi. Ketika suatu benda bergetar, energi mekanis dikonversi menjadi gelombang bunyi yang menyebarkan ke lingkungan. Salah satu metode untuk menganalisis gelombang bunyi adalah melalui transformasi Fourier yang mengubah sinyal waktu menjadi spektrum frekuensi. Dengan metode ini kita dapat mengidentifikasi frekuensi dominan yang dapat menyebabkan kebisingan tinggi. Pengendalian kebisingan dapat dilakukan secara pasif, seperti menggunakan material peredam, foam, karet, wol, mineral, atau secara aktif dengan menghasilkan gelombang destruktif. Material peredam bekerja dengan menyerap energi akustik dan mengubahnya menjadi energi panas melalui viskoelasitas dan gesekan internal. Jenis-jenis gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan frekuensinya. Infrasonik,
tidak terdengar oleh telinga manusia, biasanya berasal dari getaran besar seperti gempa bumi. Audiosonik, rentang suara yang dapat didengar manusia termasuk suara percakapan, musik, dan mesin. Ultrasonik digunakan dalam aplikasi teknik seperti ultrasonografi dan deteksi cacat pada material. Karakteristik gelombang bunyi. Beberapa parameter penting yang menentukan perilaku gelombang bunyi. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada, semakin tinggi frekuensi semakin tinggi suara. Amplitudo menggambarkan kekuatan atau intensitas bunyi. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak gelombang berturut-turut. Kecepatan rambat tergantung pada medium. Hukum perambatan gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat lebih cepat dalam medium yang rapat seperti logam dan lebih lambat di udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur, suhu tinggi meningkatkan kecepatan rambat. Kelembapan udara lembab merambatkan suara lebih cepat daripada udara kering. Kerapatan dan elastisitas medium. Efek Doppler terjadi ketika suara atau pendengar bergerak. Contoh, suara sirine ambulans terdengar lebih tinggi saat mendekat dan lebih rendah saat menjauh. Reduksi kebisingan adalah upaya mengurangi intensitas suara melalui beberapa metode. Reduksi aktif menghasilkan gelombang bunyi yang berlawanan fase untuk membatalkan suara asli. Reduksi pasif menggunakan material penyerap suara untuk menurunkan energi akustik. Contohnya spons, karet busa, dan wol mineral. Material peredam bunyi. Material peredam bekerja berdasarkan prinsip absorpsi akustik. Gelombang bunyi masuk ke material berpori menyebabkan udara dalam pori-pori berosilasi dan mengalami gesekan viskoelastis, mengubah energi bunyi menjadi panas. Material berpori efektif untuk frekuensi tinggi. Material massa tinggi efektif untuk frekuensi rendah. Struktur komposit kombinasi untuk spektrum frekuensi luas. Aplikasi dalam teknik mesin. Analisis gelombang bunyi digunakan dalam diagnostik getaran mesin, sistem peredam knalpot kendaraan, akustik bangunan dan ruang kontrol, perancangan produk dengan tingkat kebisingan rendah. Bab 3 metodologi. Eksperimen ini menggunakan motor DC kecil sebagai sumber bunyi. Rekaman dilakukan 2 kali. Pertama tanpa peredam dan kedua dengan peredam busa spons yang dililitkan di sekitar motor. Rekaman suara dilakukan menggunakan aplikasi perekam suara ponsel pada jarak tetap dari motor. Hasil rekaman kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Audacity dan Python untuk mendapatkan spektrum frekuensi melalui VVT. Langkah-langkah: persiapkan alat dan lingkungan yang tenang. Rekam suara motor tanpa peredam. Pasang peredam atau busa spons. Rekam kembali suara motor. Import data rekaman ke aplikasi analisis. Lakukan VVT dan analisis perbedaan intensitas suara. Alat dan bahan: motor DC kecil, busa spons, mikrofon HP atau eksternal, aplikasi Audacity dan Python, laptop atau PC. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dan data rekaman. Data rekaman dihasilkan untuk membandingkan tingkat kebisingan sebelum dan sesudah penggunaan peredam berdasarkan hasil analisis spektrum. Tanpa peredam, puncak frekuensi dominan terjadi pada 120 Hz dengan intensitas sekitar 74,2 desibel. Dengan peredam, intensitas frekuensi dominan menurun menjadi 61,5 desibel. Peredam menyebabkan penurunan amplitudo puncak sebesar lebih dari 12 desibel yang menandakan peredam cukup efektif. Kondisi level suara maksimum frekuensi dominan. Tanpa peredam, level suara maksimum yaitu 74,2 desibel. Sedangkan frekuensi dominan 120 sampai 240 Hz. Dengan peredam, level suara maksimum 61,5 desibel. Frekuensi dominannya adalah 120. Kemudian di sini ada grafik spektrum frekuensi menunjukkan penurunan tajam pada amplitudo setelah pemasangan peredam. Pembahasan. Berdasarkan hasil VVT, terlihat bahwa frekuensi dominan tidak hilang, namun amplitudonya menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber bunyi masih menghasilkan getaran pada frekuensi yang sama, energi yang dipancarkan ke udara telah berkurang. Busa spons berfungsi sebagai media peredam dengan menyerap energi gelombang bunyi dan meminimalkan refleksi.
Efektivitas peredam tergantung pada struktur mikro, ketebalan, dan kepadatan material. Busa yang berpori mampu memecah gelombang bunyi dan memperlambat perambatan energi akustik. Pada aplikasi industri, prinsip ini diterapkan pada ruang mesin, kendaraan, dan sistem HVAC. Penggunaan material komposit seperti sandwich panel juga umum digunakan untuk reduksi getaran yang lebih kompleks. Dengan pendekatan eksperimen sederhana ini, kita bisa memahami konsep dasar peredaman dan mengembangkannya lebih lanjut pada sistem yang lebih kompleks. Bab 5. Penutup. Gelombang bunyi. Kesimpulan, gelombang bunyi dari sistem mekanis dapat dianalisis menggunakan transformasi Fourier untuk mengidentifikasi frekuensi dominan yang menyebabkan kebisingan. Penerapan peredam sederhana berbahan squash menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengurangi intensitas bunyi hingga lebih dari 12 desibel. Metode peredaman pasif terbukti mampu menurunkan amplitudo gelombang akustik tanpa mengganggu sistem mekanik utama. 4. Hasil eksperimen menunjukkan pentingnya pemahaman karakteristik gelombang dan pemilihan material yang sesuai dalam perancangan sistem peredam bunyi. Penggunaan teknik ini memiliki prospek penerapan luas, mulai dari mesin kecil hingga sistem industri berskala besar. Penelitian lanjutan dan mengeksplorasi kombinasi peredam dan kontrol aktif untuk hasil yang lebih optimal. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner antara fisika, teknik mesin, dan rekayasa material dalam menciptakan solusi akustik. Perancangan sistem mekanik yang mempertimbangkan aspek kebisingan sejak tahap awal dapat mengurangi kebutuhan modifikasi tambahan di masa depan. Simulasi berbasis perangkat lunak akustik menjadi alat penting dalam merancang sistem peredam secara efisien sebelum dilakukan uji coba fisik. Dalam konteks industri modern yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan kerja, pengendalian kebisingan menjadi bagian penting dari desain berkelanjutan. Kualitas lingkungan kerja yang lebih senyap secara langsung berdampak positif pada produktivitas dan kesehatan operator mesin. Implementasi teknologi sensor akustik dan Internet of Things dapat meningkatkan pemantauan real-time terhadap kebisingan mesin. Demikian adalah hasil dari tugas proyek fisika saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayat Fahmi dengan NIM 2403050073. Saya akan mempresentasikan laporan proyek fisika tentang analisis gelombang bunyi dan aplikasinya dalam teknik mesin dengan studi kasus deteksi kerusakan bantalan atau bearing fault atau detection menggunakan analisis getaran. Bab 1 pendahuluan. Dalam era industri modern, keadaan mesin adalah prioritas utama. Mesin-mesin industri seringkali beroperasi secara terus-menerus di bawah beban berat, dan kegagalan komponen tunggal dapat menghentikan seluruh lini produksi. Salah satu komponen yang paling rentan terhadap keausan dan kegagalan adalah bantalan. Bantalan memfasilitasi gerakan relatif antara dua bagian mesin dan menopang beban putar. Kerusakan bantalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelelahan material, pelumasan yang tidak memadai, pemasangan yang salah, atau kontaminasi. Secara tradisional, deteksi kerusakan bantalan seringkali dilakukan secara reaktif, yaitu setelah kerusakan sudah parah dan menyebabkan gejala yang jelas seperti bunyi bising yang ekstrim atau bahkan penghentian mesin mendadak. Pendekatan ini mengakibatkan waktu downtime yang tidak terencana dan biaya perbaikan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnostik yang mampu mendeteksi kerusakan bantalan pada tahap awal sebelum terjadi kegagalan katastrofik. Rumusan masalah. Bagaimana prinsip dasar gelombang bunyi atau getaran dapat dimanfaatkan untuk memonitor kondisi bantalan. Yang kedua, apa saja karakteristik sinyal getaran yang mengindikasikan jenis-jenis kerusakan bantalan. Yang ketiga,
Metode analisis spektrum frekuensi dapat digunakan untuk mendiagnosis kerusakan bantalan secara spesifik. Dan yang keempat, apa manfaat praktis dari penerapan deteksi kerusakan bantalan berbasis getaran dalam teknik mesin? Tujuan: menjelaskan dasar-dasar fisika gelombang bunyi dan getaran yang relevan dengan diagnostik mesin, menguraikan mekanisme pembangkitan getaran oleh bantalan yang rusak, memaparkan metode akuisisi dan analisis data getaran untuk deteksi kerusakan bantalan, menyajikan contoh kasus nyata penerapan analisis getaran untuk mendiagnosis bearing fault, dan yang terakhir mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dari metode deteksi kerusakan bantalan berbasis getaran. Landasan teori. Gelombang bunyi dan getaran. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium atau padat cair gas akibat adanya gangguan yang menghasilkan osilasi partikel medium. Dalam konteks ini, kita akan berfokus pada getaran, yang merupakan osilasi mekanik dari suatu sistem atau komponen mesin. Getaran dapat dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada sistem, seperti gaya inersia dari komponen berputar, gaya unbalance, atau gaya implosif dari kotak antar permukaan. Karakteristik utama getaran meliputi 1. Amplitudo, 2. Frekuensi, dan yang ketiga fase. 2. Klasifikasi bantalan dan mekanisme kegagalan. Bantalan umumnya terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, ada bantalan gelinding atau rolling element bar, yang terdiri dari cincin dalam atau inner rest, cincin luar, elemen gelinding, dan sangkar. Contoh kerusakan: retak pada rest, spaling, atau pengelupasan permukaan, pitting, kausan sangkar, dan kerusakan elemen gelinding. Dan yang kedua, bantalan luncur atau plain bearing, terdiri dari permukaan geser tanpa elemen gelinding, kerusakan umum, kausan berlebih, whipping, scoring, fatigue, dan setiap jenis kerusakan ini akan menghasilkan pola getaran yang khas. Misalnya, spaling pada cincin luar bantalan gelinding akan menghasilkan getaran impulsif setiap kali elemen gelinding melewati area kerusakan tersebut. 3. Prinsip pembangkitan getaran oleh bantalan yang rusak. Ketika bantalan mulai mengalami kerusakan, permukaan kontak antara elemen-elemennya menjadi tidak rata. Setiap kali elemen gelinding melewati titik kerusakan, misalnya pitting atau retak pada rest, akan terjadi benturan atau impuls kecil. Impuls ini menghasilkan gelombang getaran transient yang merambat melalui struktur mesin. Frekuensi munculnya impuls ini terkait langsung dengan geometri bantalan atau diameter elemen, jumlah elemen, diameter rest, dan kecepatan putar poros. Frekuensi karakteristik kerusakan bantalan. Untuk bantalan gelinding ada 4 frekuensi karakteristik utama yang mengidentifikasikan lokasi kerusakan. Yang pertama ada BPFO atau bypass frequency outer rest, atau frekuensi ketika elemen gelinding melewati cacat pada cincin luar. Dan yang kedua BPFI, bypass frequency inner rest, frekuensi ketika elemen gelinding melewati cacat pada cincin dalam. 3. ada BSF atau ball spin frequency, frekuensi putaran elemen gelinding itu sendiri. Dan yang terakhir ada FTF atau fundamental trend frequency atau check frequency atau frekuensi putaran sangkar. Rumus untuk menghitung frekuensi-frekuensi ini melibatkan kecepatan putar poros, jumlah elemen gelinding, diameter elemen gelinding, dan sudut kontak. Metodologi akuisisi dan getaran. Yang pertama ada sensor akselerometer, adalah sensor paling umum yang digunakan untuk mengukur getaran. Yang kedua ada sistem akuisisi data atau DAQ sistem. Sinyal dari akselerometer diumpankan ke sistem DAQ yang mengubah sinyal analog menjadi digital dan menyimpannya. Yang ketiga ada kondisi pengukuran, atau pengukuran harus dilakukan pada kondisi operasi yang referentif, atau misalnya kecepatan konstan dan beban yang stabil untuk mendapatkan data yang konsisten. Dan ada pemrosesan sinyal getaran. Data getaran yang terekam biasanya berupa sinyal domain waktu. Untuk mendiagnosis kerusakan bantalan, sinyal ini perlu dianalisis. Yang pertama ada analisis domain waktu, itu ada RMS atau root mean square, crash factor, dan pola impulsif.
Terus yang kedua ada analisis domain frekuensi atau spektar analysis atau FFT. Itu ada Fast Forward Transform atau FFT. Ini adalah alat kunci dalam analisis getaran FFT, mengubah sinyal domain waktu menjadi spektrum frekuensi, menunjukkan komponen frekuensi apa saja yang menyusun sinyal getaran dan berapa amplitudenya. Kedua ada identifikasi frekuensi karakteristik. Terus yang ketiga ada seed bands atau kerusakan bantalan juga sering memicu modulasi pada frekuensi putar poros, menghasilkan seed bands atau puncak-puncak kecil di sekitar frekuensi karakteristik bantalan. Tiga ada kasus deteksi kerusakan bantalan pada motor induksi. Sebuah motor induksi 3 fase yang menggerakkan pompa mulai menunjukkan suara yang tidak biasa setelah beberapa tahun beroperasi. Teknisi ingin mengetahui apakah ada kerusakan pada bantalan motor tanpa harus membongkar motor. Langkah-langkah analisis yang pertama ada pemasangan akselerometer atau sebuah akselerometer dipasang secara magnetis pada housing bantalan motor di dekat ujung poros yang didukung oleh bantalan. Yang kedua ada akuisisi data. Data getaran atau dalam bentuk percepatan direkam selama beberapa detik pada kecepatan operasi normal motor. Yang ketiga ada perhitungan frekuensi karakteristik. Berdasarkan spesifikasi bantalan atau nomor seri atau dimensi fisik dan kecepatan putar motor atau misalnya 1450 rpm, frekuensi BPFO, BPFI, BSF, dan TFT dihitung. Yang keempat ada analisis FFT, sinyal getaran yang terekam diolah menggunakan perangkat lunak analisis getaran untuk menghasilkan spektrum frekuensi. Dan yang kelima ada interpretasi hasil. Pada saat motor sehat, spektrum frekuensi akan didominasi oleh frekuensi putar poros dan harmonisnya serta frekuensi resonansi alami struktur. Pada motor dengan bantalan rusak, spektrum akan menunjukkan puncak-puncak energi yang signifikan pada frekuensi karakteristik kerusakan bantalan yang telah dihitung sebelumnya. Yang ketiga ada diagnosa, atau jika puncak-puncak pada frekuensi BPFO misalnya teridentifikasi dengan jelas, dapat disimpulkan bahwa ada kerusakan pada cincin luar bantalan. Tingkat keparahan kerusakan dapat diperkirakan dari amplitudo puncak-puncak tersebut. Hasil dan manfaat. Diagnosa ini memungkinkan teknisi untuk menjadwalkan pergantian bantalan pada waktu yang tepat, misalnya saat shutdown terjadi daripada menunggu hingga bantalan benar-benar macet. Ini menghindari kerusakan sekunder pada poros atau komponen lain, mengurangi waktu downtime yang tidak terencana, dan menghemat biaya perbaikan secara signifikan. Kesimpulan, analisis gelombang bunyi khususnya melalui pengukuran dan analisis getaran telah terbukti menjadi alat yang sangat berharga dalam teknik mesin untuk deteksi kerusakan bantalan. Dengan memahami prinsip-prinsip pembangkitan dan perambatan getaran, serta memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal seperti FFT, insinyur dapat secara akurat mendiagnosis kesehatan bantalan. Penerapan metode ini memungkinkan pemeliharaan prediktif yang efisien, mengurangi waktu downtime, memperpanjang umur pakai mesin, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan keamanan operasional. Saran, mengeksplorasi penggunaan teknik enveloping analisis yang lebih maju untuk mendeteksi impuls getaran yang sangat lemah dari kerusakan awal bantalan. Yang kedua, mempertimbangkan integrasi analisis getaran dengan parameter lain seperti suhu dan analisis pelumas untuk diagnostik yang lebih komprehensif. Yang ketiga, mengembangkan model machine learning yang dapat secara otomatis mengidentifikasi pola kerusakan bantalan dari data getaran yang kompleks. Dan yang terakhir, melakukan studi eksperimental lebih lanjut dengan berbagai jenis kerusakan bantalan untuk membangun database sinyal getaran yang lebih lengkap. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kamu 12 menit.